Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Bapak nomor satu yaitu Bapak Faisal Safi. Dan yang kedua ada pemimpin dua yaitu Bapak Rizal Safi dan Bapak pemimpin saya yaitu Pak Amal Safi. Nah, ini memperkenalkan diri, nama saya di sini ada Bukit dari Prodi Teknologi Informasi Internet. Jurusan Teknologi Informasi Politeknik gitu. Jadi saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yaitu berjudul Klasifikasi penggunaan smartphone untuk deteksi dan gadget menggunakan handphone. Nah, judul ini saya ambil dari keprihatinan saya terhadap fenomena yang semakin nyata di masyarakat, yaitu penggunaan gadget yang berlebihan, terutama pada anak yang tidak bisa berdampak buruk pada kesehatan mental, akademik, dan sosial mereka. Nah, melalui penelitian ini, saya ada beberapa pertanyaan yang saya coba jawab, yaitu bisakah teknologi khususnya mesin learning membantu kita mendeteksi dan mencegah gangguan gadget ini? Oke, yang pertama, sini meningkatnya kekhawatiran terhadap kecanduan smartphone. Nah, saat ini kita hidup di era digital, di mana perangkat seperti smartphone sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak hanya bagi orang dewasa, anak-anak pun ini mengakses smartphone sekarang. Menurut laporan dari Common Sense Media tahun 2003, anak-anak usia 8-12 tahun menghabiskan rata-rata lebih dari 4 jam per hari penggunaan screen time atau smartphone. Aktivitas mereka didominasi oleh hiburan, yaitu seperti video game, video pendek seperti TikTok, Short, dan Reels, dan media-media sosial lain. Nah, seringkali kegiatan ini mengganggu waktu tidur mereka, mengurangi fokus belajar mereka, dan mengisolasi mereka dari lingkungan sosial. Nah, namun ada yang menarik. Durasi saja tidak cukup untuk menentukan kecanduan seseorang. Beberapa studi menyebutkan bahwa justru pola penggunaan yang kompulsif seperti pemakaian smartphone malam saat belajar atau saat makan lebih menunjukkan gejala kecanduan dibanding screen time yang panjang. Nah, inilah yang menjadi fokus penelitian saya, menganalisis pola penggunaan smartphone untuk mendeteksi kecanduan gadget dengan pendekatan mesin learning, khususnya menggunakan algoritma randomize. Nah, di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana kita dapat mendeteksi kecanduan smartphone secara otomatis berdasarkan pola penggunaan. Kemudian ada dasar kognitifnya yaitu tujuannya. Nah, yang pertama untuk mengembangkan model klasifikasi random forest untuk deteksi kecanduan. Dan yang kedua, mengidentifikasi fitur penggunaan utama yang berkontribusi terhadap kecanduan. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk pencegahan kecanduan. Nah, dari beberapa poin ini, yang pertama adalah membangun model klasifikasi random forest ini. Saya membangun model klasifikasi berbasis algoritma random forest untuk mendeteksi potensi kecanduan pada anak-anak terhadap gadget. Nah, kemudian yang kedua, mengidentifikasi penggunaan ini, saya mengidentifikasi fitur-fitur penting dalam pola penggunaan smartphone yang berkontribusi pada klasifikasi kecanduan. Dan ketiga, rekomendasi. Nah, di sini menyusun rekomendasi berbasis data untuk pencegahan kecanduan digital, terutama untuk orang tua dan para pendidik. Pada kerangka pemikiran, penelitian ini dibangun dengan asumsi bahwa penggunaan smartphone yang berlebihan akan menciptakan pola yang dapat diidentifikasi secara statistik. Nah, langkah pertama adalah mengamati pola-pola tersebut. Yang pertama adalah apakah penggunaan lebih digunakan untuk hiburan atau edukasi, dan yang kedua apakah terjadi lonjakan screen time di akhir pekan, atau apakah anak menggunakan smartphone lebih dari 2,5 jam. Nah, di sini ada 4 poin pentingnya. Nah, yang pertama tadi
kedua evaluasi polanya, mengidentifikasi perilaku penggunaan yang berbeda, misalnya kategori aplikasi, waktu dalam sehari. Kemudian yang ketiga, machine learning model. Nah, ini menerapkan algoritma dan operasi untuk klasifikasi. Dan yang keempat, mendeteksi kecanduan, yaitu identifikasi otomatis pada pola kecanduan. Oke, pada video pustaka ini penelitian yang ada menyoroti dampak buruk kecanduan gadget, menekankan bahwa pola penggunaan kompulsif lebih menunjukkan kecanduan daripada sekedar durasi layar atau screen time. Nah, Renovadance telah diidentifikasi sebagai algoritma yang efektif untuk tugas klasifikasi karena tak hanya untuk kemampuannya dalam menangani kumpulan data yang kompleks. Nah, pertama di sini ada dampaknya kecanduan dari kecanduan gadget. Nah, menjelajahi efek buruk pada kesehatan mental, kesehatan fisik, dan interaksi sosial. Kemudian compulsive pattern-nya menyoroti ciri-ciri perilaku, misalnya tidak menyadari, mengabaikan jadwal, serta durasi yang tidak. Kemudian yang ketiga, leverage efisiensi. Meninjau penerapan dan kinerjanya dalam berbagai domain klasifikasi, terutama dalam studi perilaku. Nah, di sini kelebihan lain dari Random Forest adalah untuk dia itu mampu menangani banyaknya fitur sekaligus, kemudian tidak sensitif terhadap data yang tidak seimbang, dan dapat diidentifikasi mengidentifikasi fitur paling penting, yaitu fitur importance. Nah, kemudian pada dataset dan kalat, nah di sini saya menggunakan dataset screen.tsv. Nah, dataset ini berisi simulasi penggunaan smartphone pada anak-anak dengan fitur-fitur durasi aktivitas edukatif dan rekreatif, total screen time per hari, kategori hari yaitu weekday dan weekend, dan label kecanduan diberikan jika screen time lebih dari 150 menit per hari. Nah, yang digunakan sini ada Python sebagai bahasa pemrograman pertama untuk penulisan data dan implementasi model, kemudian Google Colab sebagai platform berbasis cloud untuk pengembangan kolaboratif dan akses ke sumber daya komputasi. Dan kemudian ada Statistical, yaitu library pembelajaran mesin yang canggih untuk mengimplementasikan algoritma klasifikasi seperti Renovadance. Nah, kemudian pada metodologi dan prosedur. Tahapan metodologi ini dibagi menjadi 4 langkah utama, yaitu data processing, additional labeling atau mengambil kecanduan, kemudian trend test fit, dan evaluasi model. Nah, pada data pemrosesan ini saya membersihkan data kosong, membuat fitur baru, dan menyusun label kecanduan. Nah, dan ini penting agar model tidak bias terhadap noise data. Kemudian pada additional labeling, individu dikategorikan kecanduan jika screen time harian mereka lebih dari 150 menit per hari. Nah, abang ini saya ambil dari rekomendasi Kemenkes dan beberapa tadi. Kemudian pada trend atau test fit, nah data ini dibagi menjadi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk ujian menggunakan teknik holdout. Nah, pada evaluasi model, model diuji menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan conclusion. Nah, hal ini mengikuti best practice dalam penelitian machine learning berbasis klasifikasi. Oke, kemudian kita masuk ke hasil evaluasi dari rekomendasi. Dari hasil yang saya latih cukup menarik, karena yang pertama akurasi 100% untuk data diuji. Kemudian tidak ada kesalahan klasifikasi, namun semua data uji berasal dari kelas kecanduan. Artinya, meskipun terlihat sempurna, dataset yang digunakan tidak seimbang. Nah, kelas tidak kecanduan tidak terwakili dalam data uji, sehingga model yang belum sepenuhnya diuji.
Nah, rekomendasi saya ke depannya, dataset perlu diperbesar dan diseimbangkan agar model bisa mengeneralisasi lebih baik. Kemudian perlu menggunakan teknik sampling seperti SMART untuk mengatasi ketidakseimbangan, dan kemudian hasil model ini bisa diimplementasikan ke aplikasi monitoring smartphone untuk smartphone. Oke, di sini saya mempunyai beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, algoritma Random Forest terbukti efektif dalam mengklasifikasikan kecanduan gadget berdasarkan pola penggunaan. Fitur yang paling berpengaruh dalam durasi rekreatif, terutama saat weekend, dan validasi model belum sempurna karena datanya tidak sempurna. Nah, saya berharap penelitian ini bisa menjadi dasar untuk pengembangan alat bantu digital yang membantu orang tua dalam memantau dan membimbing penggunaan gadget anak-anak sekarang. Oke, mungkin sekian presentasi dari hasil terakhir saya. Jika ada saran atau pertanyaan dari dosen pembimbing dan dosen penguji, saya silakan. Oke, izin bertanya. Untuk pertanyaannya simpel, mengapa Anda memilih algoritma Random Forest, bukan algoritma lain seperti SVM atau KNN atau yang lainnya? Nah, di sini saya memilih algoritma Random Forest karena algoritma ini memiliki beberapa keunggulan yang sangat sesuai dengan karakteristik pada data saya. Nah, algoritma ini mampu menangani data yang kompleks dan non-linear, tidak terlalu sensitif terhadap outlier, dan memiliki fitur importance yang memungkinkan saya mengetahui faktor-faktor utama yang mempengaruhi aplikasi kecanduan. Nah, dibandingkan dengan SVM atau KNN, Random Forest juga lebih stabil dalam performa karena menggunakan pendekatan ensemble dari banyak decision tree sehingga hasilnya lebih general dan tidak mudah overfitting. Cukup, Pak? Cukup. Terima kasih. Mungkin dari saya pertanyaan, bagaimana bisa Anda menjamin model tersebut tidak bias terhadap jenis kelamin atau usia anak? Nah, untuk tahap ini untuk tahap ini saya belum menyediakan menggunakan fitur gender atau usia, karena fokus saya adalah lebih ke analisis perilaku pengguna. Nah, namun untuk menjamin keadilan model, kedepannya saya akan menambahkan fitur usia dan gender, kemudian mengukur fairness metric atau keadilan metrik ya, seperti disparate impact. Nah, dan yang terakhir, melakukan evaluasi stratifikasi berdasarkan kelompok tertentu agar model tidak bias terhadap kelompok tertentu saja. Pak, oke, mungkin dari Bapak pembimbing ada saran atau? Oke, ini dari saya izin memberi saran. Penelitian ini sebenarnya sudah menyentuh aspek penting dan permasalahan. Jadi intinya penelitian ini sudah baik, baik dari aspek permasalahan yang menceritakan tentang kecanduan gadget pada anak-anak. Namun saya menilai pendekatan yang digunakan masih berada pada posisi pengantaran, di mana konseptual dan simulatif. Jadi untuk Mas Adam perlu lebih kritis terhadap keterbatasan data yang digunakan, serta mengkaji bagaimana sih hasil model ini dapat benar-benar diharapkan dalam konteks yang nyata. Jadi bukan hanya ingin saja, bukan hanya menceritakan saja, harus ada buktinya. Kemudian saya menyarankan agar Mas Adam ya, tidak hanya berhenti pada akurasi model, tetapi juga mengeksplorasi resiko false classification dalam konteks sosial dan psikologis. Misalnya nih, pada dampak misalnya itu apa sih dampaknya jika
anak diklasifikasikan kecanduan. Padahal tidak. Apakah orang tua akan beraksi berlebihan atau tidaknya? Jadi lebih apa ya? Lebih lagi apa ya? Lebih efisien lagi lah. Jadi itu kedepannya harapan saya pendekatan implementasi harus lebih konkret, kemudian bagaimana model ini dapat dikemas dalam bentuk aplikasi yang memang benar-benar bisa digunakan. Oke, mungkin sekian sih saran dari saya selaku pemimpin untuk kedepannya ada lebih baik lagi untuk masyarakat. Terima kasih Bapak Pemimpin. Mungkin sekian presentasi dari tulisannya saya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.